Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya, yaitu menggunakan segala fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 fungsi manusia di sisi Allah, yaitu pertama, fungsi manusia sebagai hamba. Karena Allah tetapkan dalam penciptaannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu adalah cara pengabdian seorang hamba kepada Allah. Artinya memang fungsi dari seorang hamba itu yang mengabdi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut sebagai fungsi pengabdian. Mengapa sebagai pengabdian? Karena kalau kita tengok pengertian hamba dalam bahasa Indonesia itu kan lebih dikenal dengan budak ya. Kalau artinya, kalau budak itu jangankan hartanya ya, dirinya saja tidak punya. Status hamba itu tidak memiliki. Jangankan harta, dirinya saja sudah dikuasai oleh majikannya kan gitu ya. Maka kita hamba bagi Allah. Jangankan harta, diri kita saja tidak menguasai. Kita semuanya milik Allah, diatur oleh Allah, dan segala-galanya tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Jadi kalau pengertian manusia sebagai hamba dan menyadari diri kita sebagai hamba, maka sesungguhnya malu kalau kita mengaku bahwa harta yang ada dalam diri kita itu harta kita. Itu adalah harta Allah, titipan kan gitu ya. Bahkan jangan harta, diri kita sendiri kan gitu ya, milik Allah. Artinya bahwa kita itu tidak
bisa mengatur diri kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita diatur sesuai dengan keinginan kehendak Allah. Seorang hamba punya pemikiran yang seperti itu, sehingga derajatnya walaupun hamba nanti menjadi tinggi di sisi Allah ketika dirinya menyadari sebagai hamba. Tapi kalau misalnya budak tidak menyadari sebagai budak, dia berlaku seperti majikan. Wah, seorang budak berlaku seperti majikan itu ya, kemelinti. Nah, itu maka sudah barang tentu majikan ini pasti akan marah ya. Mbok tahu diri kamu kan gitu ya. Kamu itu budak loh kan, gitu ya. Nah, itu filosofi pertama, bahwa kita sebagai hamba harus sadar bahwa diri kita itu milik Allah. Harta yang ada dalam diri kita itu milik Allah. Waktu yang dititipkan dalam diri kita milik Allah. Nah, kita perlu merefleksi sekarang. Sudahkah semua itu kita kembalikan kepada Allah? Ataukah kita masih merasa memiliki sehingga kita memanajemen atau mengelola semua itu sesuai dengan pikiran kita ya. Sudahkah pikiran kita disandarkan pada kehendak-kehendak Allah atau belum? Kan gitu ya. Nah, itu kalau Pak Teguh bilang mungkin istilahnya, kalau ada orang yang akan hadir kepada kita untuk melakukan monitoring ya, maka kita akan dievaluasi ya, apakah sifat-sifat hamba dalam diri kita masih utuh apa sudah punah ya. Wah, itu refleksi terpenting kita ya, supaya sifat kehambaan ini kita miliki secara baik. Dengan demikian maka kita akan tidak menyimpang ya dari prosedur penciptaan Allah. Jangan sampai kita diciptakan Allah sebagai hamba tapi tidak merasa sebagai hamba. Nah, itu. Yang kedua, ketika Allah memberitahu kepada para malaikat ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Sesungguhnya aku akan menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah gitu ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisul. Kan gitu. Malaikat itu protes. Engkau mau menciptakan manusia yang nanti kalau telah engkau ciptakan mereka hanya berselisih, bertengkar, menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat kan selalu bertasbih mensucikan engkau gitu ya. Ini malaikat dia istilahnya mendebat ya, mendebat program yang sudah Allah canangkan. Nah, maka langsung disanggah oleh Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Lah, aku lebih tahu malaikat apa yang kamu tidak tahu. Emang sih manusia ya tidak bisa disalahkan 100%. Malaikat itu memprediksi bahwa nanti ketika manusia diciptakan sebagian mereka hanya akan melakukan kerusakan di bumi gitu kan. Tapi nanti ada hamba-hamba yang taat kepada Allah kan gitu, yang dalam berbagai kesempatan Allah bangga-banggakan, termasuk di dalamnya ketika hadir dalam majelis ilmu ya, seseorang hadir di majelis ilmu lalu
Apa kata Nabi? Ya, Allah cucurkan kepadanya rahmat, diberikan kepadanya sakinah, ya, diberikan kepada mereka maghfirah. Bahkan yang terakhir, nama-nama mereka dibanggakan di hadapan majelis para malaikat. Ini sebagai bentuk menunjukkan kepada malaikat, ini loh ya yang kau prediksi dulu, mereka hanya akan membuat kerusakan di bumi. Ada ini hamba-hambaku yang senantiasa ingat kepadaku, mengagungkan nama-namaku, gitu ya. Makanya ada generasi yang disebut Rabbani tadi, ya. Generasi Rabbani, ya, adalah generasi orang-orang yang senantiasa mereka berbuat kebajikan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa belajar kitab, ya, wahyu dari Allah, Al-Quran. Kunu robbaniyina, jadikanlah kalian generasi Rabbani. Tu'allimunal kitaba, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mengkaji, belajar Alkitab, ya, wahyu-wahyu Allah, belajar Quran. Kalau kita sekarang ini belajar Quran. Wa bima kuntum tadrusun, ya, dan juga tidak hanya sekedar mengkaji, ya, menghafalkan, memahami, tapi adalah tadrusu. Mereka orang-orang yang pandai mengambil pelajaran. Mereka adalah orang yang menghayati. Nah, orang-orang generasi orang yang suka duduk di majelis seperti ini, ya, ini generasi Rabbani ya. Orang-orang yang senantiasa punya kemauan dan kehendak untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Nah, jadi dalam hal ini itu khalifah, ya. Khalifah itu kan sebenarnya banyak orang mengartikan pemimpin, ya. Karena apa? Dalam diri manusia diberi hak untuk mengelola alam. Jadi kita itu diserahkan oleh Allah bumi seisinya, itu dikelola itu. Di sana ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ya. Itu berada dalam kepemimpinan manusia, ditunjuk oleh Allah. Allah menunjuk manusia sebagai pengelola, bukan kerbau, bukan hewan, bukan pula malaikat, ya kan? Ini diserahkan kepada manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mengapa Allah pilih manusia? Ya. Allah memilih manusia karena manusia memiliki perangkat yang cukup, ya, dibanding dengan makhluk lain. Sekarang kalau diserahkan ke gajah itu, ya, dia memang tubuhnya kekar, ya, tapi tidak punya pikiran. Manusia walaupun tubuhnya kecil bisa menguasai gajah, gitu. Walaupun tubuhnya kecil tapi bisa menguasai ular, ya, menguasai yang lain-lain, ya. Karena dengan dasar ilmu. Nah, ini yang menjadi penting. Maka kekuatan manusia itu salah satunya ada dalam anugerah pikirannya, yang kemudian mereka pantas diangkat jadi khalifah. Karena dengan pikirannya mereka bisa melakukan manajemen pengelolaan yang bagus, ya. Nah, inilah punya kemampuan memimpin
yang tidak dimiliki oleh malaikat. Makanya wajar kalau malaikat memprediksi kayak gitu ya. Karena akan ada kelebihan pada diri manusia, yaitu akal pikiran. Kalau malaikat itu ya disuruh untuk menyebutkan nama-nama benda-benda kan gak mudeng, kecuali yang Allah berikan itu ya. Tapi dengan akal pikirannya manusia itu punya